Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Stella Tirta dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu sosiolinguistik. Saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik, manfaat belajar sosiolinguistik secara teoritis, istilah yang paling sulit dipahami dalam sosiolinguistik, dan yang terakhir hal-hal yang perlu dipahami dalam sosiolinguistik. Yang pertama yaitu sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakaian dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Mempelajari cara masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda dapat memberikan banyak pengetahuan tentang cara kerja bahasa dalam masyarakat, yang terutama berkaitan dengan hubungan sosial dalam suatu komunitas, dan cara masyarakat menyampaikan dan mengonstruksikan aspek identitas sosial mereka melalui bahasa yang mereka gunakan. Yang kedua itu manfaat sosiolinguistik dikatakan sebagai ilmu antardisipliner atau disiplin ilmu yang bersifat terapan, karena sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik. Kajian yang bersifat antardisiplin selain itu juga ada yang untuk merumuskan kaidah-kaidah teoretis antardisiplin, juga bersifat serapan, yang artinya itu hasilnya akan digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan praktis kemasyarakatan. Berbeda dengan kajian secara internal yang terutama hanya menyusun kaidah atau teori linguistik yang disebut dengan kata murni. Akan tetapi, untuk dapat mengkaji bahasa secara eksternal, maka seseorang harus terlebih dahulu memahami dengan benar kajian bahasa secara internal. Hal ini dikarenakan tanpa pemahaman yang memadai dan mengenai kajian internal atau mikrolinguistik, seseorang akan mendapat kesulitan atau bahkan mungkin tidak akan dapat melakukan kajian secara eksternal makrolinguistik. Yang terakhir itu tentang istilah sosiolinguistik. Studi sosiolinguistik ini sangat luas, namun terdapat beberapa konsep juga dalam sosiolinguistik. Konsep dasar sosiolinguistik antara lain yang pertama itu tentang komunitas berbicara. Komunitas berbicara merupakan konsep yang mendeskripsikan sebuah kelompok tertentu yang menggunakan bahasa dengan cara unik dan diterima dalam komunitas tersebut. Komunitas berbicara dapat menjadi anggota dari profesi dengan jargon khusus, kelompok sosial tertentu seperti murid SMA atau fans hip hop gitu. Anggota dalam komunitas berbicara tersebut sering mengembangkan slang atau jargon untuk kelompok mereka sendiri. Yang kedua itu tentang keberagaman reputasi. Bahasa bisa dibedakan berdasarkan nilai positif dan negatif, atau reputasi rendah dan tinggi dalam masyarakat. Ada jenis bahasa yang menggambarkan reputasi lebih tinggi, dan ada juga yang menggambarkan reputasi kelompok yang lebih rendah. Misalkan nih, di Jawa, bahasa Jawa yang digunakan di kalangan bangsawan
Jawa menjadi berbeda dari bahasa Jawa yang digunakan. Yang biasanya yang digunakan itu bahasa yang digunakan masyarakat biasa. Selain jenis bahasa, dialek yang digunakan berbeda sesuai dengan reputasinya. Yang terakhir, jaringan sosial. Jaringan sosial itu memahami bahasa dalam masyarakat juga, yang berarti memahami jaringan sosial tempat bahasa tersebut, tentang bahasa tersebut berkembang, seperti contohnya yang tadi, yang kata Jawa itu. Seterusnya, sebuah jaringan sosial merupakan cara lain untuk mendeskripsikan komunitas berbicara tertentu dalam hubungannya antara individu dan komunitas. Sebuah jaringan sosial dapat ketat atau longgar tergantung bagaimana anggotanya berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin saat ini jaringan sosial juga tercipta melalui kayak grup Facebook, ruang chat, ataupun yang dating online gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang sosiolinguistik. Semoga bermanfaat juga, dan mohon maaf bila ada kekurangan yang belum sempurna, karena saya di sini juga masih belajar dan masih memahami. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.